Kristus telah mati bagi saya ketika saya masih tidak berdaya. Ketika saya, saudaraku, masih dalam keadaan rusak total. Ketika saya masih memberontak kepada Tuhan. Ketika saya masih bermusuhan dengan Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Kristus. Kita mengucap syukur kepada Tuhan atas semua kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan, pertolongan Tuhan. Sampai hari ini Tuhan menolong kita dan mengasihi kita. Kita akan segera memasuki bulan Desember, bulan Natal bagi semua orang percaya pada Tuhan Kristus. Bulan hari peringatan tentang kelahiran Tuhan Kristus. Dan saudara-saudara, kita memahami bahwa berita utama pada perayaan Natal adalah kasih. Yohanes 3:16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang percaya padanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah tema yang saya sampaikan daripada kita, tentang kasih yang begitu besar, kasih yang besar, great love. Dan hari ini sebelum kita lanjut, kita berdoa lebih dahulu. Bapa, kami bersyukur pada Tuhan, kiranya Roh Kudus memimpin kami untuk belajar firman-Mu. Terpujilah Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Nah saudara-saudara, kita melihat dulu ya, wujud daripada kasih Kristus itu. Saya beritahu pada kita, Tuhan tidak membuktikan kasihnya kepada kita, tapi Tuhan menunjukkan, mewujudkan kasihnya kepada kita. Saudara, mari kita lihat itu dari Roma pasal 5, saudaraku, ayat 7. Demikian firman Tuhan. Roma pasal 5 ayat 7. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tapi mungkin untuk orang yang baik dan orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasihnya kepada kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru, kita diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermenggah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima perdamaian itu. Bapak Ibu, kita melihat kasih yang begitu besar itu. Paulus mau menunjukkan kepada kita, saudaraku, bagaimana Allah menunjukkan kasih itu kepada manusia. Saudara-saudaraku, ya, kita melihat dikatakan Kristus telah mati bagi kita ketika kita masih lemah. Kristus telah mati bagi kita ketika kita masih berdosa. Saudara, kita melihat wujud kasih daripada Kristus itu. Yesus sudah mati di kayu salib ketika kita masih lemah. Luar biasa ya Bapak Ibu. Kata lemah di sini, saudara, ya, dalam bahasa Yunani astenes, artinya ketika kita tidak berdaya. Yesus sudah mati untuk kita. Saudara, ketika kita tidak, saudaraku, mampu untuk, saudaraku, menyelesaikan persoalan kita, Yesus sudah mati untuk kita, saudara. Nah Bapak Ibu, saya melihat kata, saudaraku, lemah ini, ya, ada seorang penafsir menyampaikan begini. Kata lemah dikatakan, saudara, read it boss, ya, dalam buku teologi Paulus. Dikatakan bahwa manusia telah masuk dalam kerusakan total. Ya, kerusakan total baik, saudaraku, lahirianya maupun batinnya. Karena Rasul Paulus, saudaraku, ya, membedakan manusia itu, dikatakan ada manusia lahiriah dan ada manusia batinnya. Tapi kedua, saudaraku, manusia ini baik lahiriahnya maupun batinianya, saudaraku, dikatakan lemah, tidak berdaya, mengalami kerusakan, saudara-saudara. Oleh karena itu tidak mungkin manusia bisa selamat. Oleh karena tidak mungkin manusia bisa berbuat baik, karena dia masih dalam posisi lemah. Seperti orang sakit, Bapak Ibu, ya, dia butuh pertolongan. Jangankan menolong orang, menolong dirinya pun dia nggak bisa, saudara. Apalagi menolong orang, saudara. Oleh karena itu, saudara, dikatakan, saudara, Kristus telah mati ketika kita masih lemah. Saudara, kelemahan pertama adalah kelemahan manusia lahiriah. Apa maksudnya, saudara? Lahiriah itu apa? Ya, tubuh ini, saudara. Ya, organ-organ tubuh kita ini, saudaraku, Paulus menggambarkan itu bagaikan tubuh kita dan organ-organ tubuh kita. Ya, nah, saudara, ini semua lemah, tidak berdaya.
baik saudara-saudaraku tangan saya, ya, kaki saya, mata saya, telinga saya, semua lemah, tidak berdaya. Telinga saya tidak mampu, saudaraku, mendengarkan firman Tuhan. Telinga saya, saudaraku, tidak mampu mendengar hal-hal yang baik. Telinga saya tidak mampu mendengar hal-hal yang benar. Mata saya tidak mampu melihat hal-hal, saudaraku, yang baik. Mata saya tidak mampu melihat hal-hal, saudaraku, yang luar biasa atau visi yang Tuhan berikan, saudaraku. Paulus berkata, Raja Daud berkata, Tuhan, lalukan mataku melihat hal-hal yang tidak berguna. Saudaraku, tangan saya tidak mampu untuk bekerja baik. Ya, tangan saya ini sudah tidak mampu untuk melakukan hal yang baik, saudaraku. Kaki saya, saudaraku, lebih banyak menumpahkan darah, kata Rasul Paulus. Bapak Ibu, semua anggota tubuh kita, saudaraku, sudah menjadi tawanan daripada setan, tawanan iblis. Sudah menjadi senjata-senjata kelaliman, saudara. Tangan saya jadi suka mencuri, tangan saya suka memukul orang, saudara. Semua kita dalam keadaan lemah. Saudara, itu makanya saya katakan berulang kali, jangan mencoba mengubah dirimu dan jangan coba mengubah diri orang lain, saudara. Kita tidak mampu, kita semua dalam posisi lemah. Ya, tubuh kita sering dipersembahkan kepada hal-hal yang tidak baik. Ya, kata Paulus, saudaraku, pada jemaat Korintus, tubuhmu, saudaraku, dipersembahkan jadi kepada percabulan. Saudara, kenapa kau persembahkan tubuh kepada percabulan? Karena memang, saudaraku, manusia ini dalam keadaan lemah, tidak mampu keluar dari situ, saudara. Ya, kalau saudara belajar Bapak Ibu teologi, ya, dalam kitab Roma dikatakan manusia itu ada di bawah hukum dosa dan hukum maut. Dia ada di bawah tekanan dosa, ada di bawah tekanan maut. Tidak mungkin dia bisa keluar dari sana, kecuali, saudaraku, dia mendapat kasih karunia dari Tuhan. Itu makanya, saudaraku, kasih Tuhan itu begitu luar biasa. Kristus telah mati bagi saya ketika saya masih tidak berdaya. Ketika saya, saudaraku, masih dalam keadaan rusak total. Ketika saya masih memberontak kepada Tuhan. Ketika saya masih bermusuhan dengan Tuhan. Siapa yang berani mati, Bapak Ibu, untuk saudara kita yang menyakiti hati kita, yang membenci kita, saudara-saudara. Itu makanya saya bilang, saudaraku, level orang Kristen itu, standar orang Kristen itu sangat tinggi sekali, saudara. Ya, Bapak Ibu, dalam pengurusan akreditasi Ban PT, karena saya betulan ketua STT, Bapak Ibu, ada, saudaraku, standar-standar yang diberi oleh Ban PT. Ada namanya baik, ada baik sekali, ada unggul, Bapak Ibu. Ya, dan saudara, kalau STT-nya sudah unggul, luar biasa, Bapak. Tetapi dengar standar kita yang Tuhan berikan kepada kita, saudaraku, kita, Bapak Ibu, melebihi dari standar-standar yang ada di dunia ini. Kenapa, saudara? Karena kita memiliki kasih Kristus itu. Saudara, perhatikan kasih Kristus itu. Dia mau berkorban, dia mau mati bagi kita ketika kita masih memberontak pada Tuhan. Siapa yang mau, saudaraku, yang mau mati bagi saudaranya ketika saudaranya itu masih memberontak kepada kita, Bapak Ibu? Katakanlah misalnya, saya mau mati kepada si A, tapi si A itu memberontak pada saya. Oh, jangankan mati, Bapak Ibu, kita berkorban aja nggak mau, ya kan, Bapak Ibu? Jangankan berkorban, kita melihat wajahnya aja pun nggak mau, Bapak. Itu masih melintasi standar orang Kristen cukup tinggi. Kata Tuhan apa? Kasihilah musuh dan berdoalah untuk musuh, berbuat baiklah untuk musuh, mintalah berkat untuk musuh. Siapa di antara saudara yang berani mati untuk musuhnya? Bapak Ibu, jangankan dulu saudara memberontak sama kita, hanya dia menyakiti hati kita, kita sudah membuat gap-gap, saudara, ya. Kita sudah membuat, Bapak Ibu, ya, katakanlah organisasi baru. Dan kita sedang ini masuk dalam sektarianisme. Gampang kali orang sekarang sakit hati. Gampang kali orang, saudaraku, membuat, saudaraku, sekte-sekte baru. Gampang kali orang membuat organisasi-organisasi baru, Bapak Ibu. Kenapa? Itu dimulai dari, saudaraku, namanya kepahitan. Bapak Ibu, nanti di YouTube itu saya mendatang dengar, saya akan bicara tentang circle bitter, lingkaran kepahitan. Tapi hari ini kita melihat dulu, saudara, Kristus telah mati bagi kita ketika kita masih lemah, ketika kita tidak berdaya. Astenes. Itu makanya, Bapak Ibu, saudara, saya mau simpulkan bagi kita, semua orang di luar Kristus pasti tidak berdaya.
Semua orang di luar Yesus Kristus Tuhan pasti lemah. Semua orang di luar Yesus Kristus Tuhan pasti tidak mampu untuk berbuat baik. Dengar ini baik-baik. Tidak akan mungkin dia bisa melakukan hal-hal yang benar. Saudara, jangankan hal yang benar, hal yang baik pun dia tidak mampu kalau dia di luar Kristus. Maka saya katakan, kalau kau di luar aku, kau tidak bisa berbuat apa-apa. Sudah dengar baik-baik. Oleh karena itu Bapak Ibu, selalulah kita datang pada Tuhan Yesus, andalkan Tuhan. Katakan, Tuhan, ini hidup, tolong aku Tuhan, aku tidak berdaya. Bapak Ibu, datanglah pada Tuhan Yesus, berserahlah pada Tuhan, menyerahlah pada Tuhan, dan Tuhan akan memampukan kita, saudara. Bapak Ibu, tubuh kita lemah, kita nggak berdaya, tapi Yesus akan memampukan kita karena dia sudah mati di kayu salib. Kalau engkau sakit, kata Tuhan apa? Oleh Bilbilus menyembuhkan. Bapak Ibu, saudaraku, dengar baik-baik, persembahkanlah tubuhmu kepada Tuhan. Yang kedua, saudaraku, selain manusia lahirnya kita lemah, manusia batinnya kita lemah. Kristus telah mati bagi kita ketika kita masih lemah. Manusia lahirnya kita lemah, manusia batin kita lemah. Saudaraku, manusia batin itu, Paulus, saudaraku, memberi sebuah keterkaitan tentang manusia batinnya. Pertama dikatakan akal budi, nous. Yang kedua, saudaraku, hati, kardiak. Yang ketiga, saudara, roh, pneuma. Saudara, ya, ini Bapak Ibu semua dalam keadaan lemah, tidak berdaya. Orang di luar Kristus pasti akal budinya tidak berdaya. Bapak Ibu dengar baik-baik ya. Itu makanya saya mau beritahu pada kita, orang-orang percaya Tuhan Yesus pasti dia punya hikmat. Karena akal budinya dimampukan Tuhan. Di luar Kristus tidak mungkin kau bisa punya hikmat. Pintar boleh saudara, tapi belum tentu punya hikmat. Itu makanya saudaraku, para filsuf-filsuf menyadari Bapak Ibu, dia juga dalam keadaan lemah, walaupun dia orang pintar Bapak Ibu, karena dia tidak memiliki hikmat yang dari Kristus. Paulus katakan, saudara, di luar Kristus kau tidak punya hikmat, karena hikmat itu ada dalam Kristus Bapak Ibu. Mari kita lihat itu di Roma pasal 3, saudara. Dikatakan begini. Jadi bagaimana ayat 9? Adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Sama sekali tidak. Sebab di atas telah kita tuduh sekali. Sama sekali tidak. Sebab di atas telah kita tuduh baik orang Yahudi maupun orang Yunani, bahwa mereka semua ada di bawah kuasa dosa. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Perhatikan, tidak ada seorang pun yang berakal budi. Itu artinya nous-nya sedang mengalami kerusakan total. Efesus pasal 4 mencatat, saudara, pikirannya sia-sia, akal budinya sia-sia. Dia tidak pernah memikirkan hal yang baik. Dia hanya memikirkan keinginan-keinginan dagingnya. Dia tidak pernah memikirkan keinginan-keinginan roh. Saudara, di Roma pasal 8 dijelaskan begini. Saya akan baca pada Bapak Ibu. Roma pasal 8 ayat 6. Karena keinginan daging adalah maut, tapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Nah, saudara-saudara, orang yang ada di luar Kristus pasti hanya memikirkan keinginan-keinginan dagingnya. Tapi orang yang ada dalam Kristus, dia memikirkan keinginan-keinginan roh. Saudaraku, apa itu keinginan roh? Saudaraku, apa yang kita pikirkan tentang keinginan roh? Dia bilang, pikirkanlah hal yang benar. Bapak Ibu, di luar Kristus kau tidak mungkin bisa memikirkan yang benar. Pikirkan hal yang mulia. Pikirkan hal-hal yang baik. Hal-hal yang disebut kebajikan. Hal-hal yang sedap didengar. Hal-hal yang saudaraku, dikatakan saudaraku, yang mulia, yang suci. Luar biasa ya. Coba Bapak Ibu di perayaan Natal ini, coba pikirkan dulu hal-hal yang disebut kebajikan. Hal-hal yang mulia. Dan itu harus lahir dari hatimu yang paling dalam, saudara.
ketika kita lemah secara akal budi, Kristus telah mati bagi kita. Bapak Ibu, untuk saudaraku menyelesaikan, Bapak Ibu, memulihkan pikiran kita yang lemah ini, memulihkan akal budi kita yang lemah ini, Bapak Ibu. Kedua tadi katakan, saudaraku, manusia lahirnya itu jasmani, batinnya itu, saudaraku, adalah hati kita. Hati kita masih lemah, Bapak Ibu. Ketika kita sudah di luar Kristus, hati kita ini selalu berontak pada Tuhan. Hati kita ini selalu menyimpan kepahitan. Hati kita selalu menyimpan kebencian. Kecenderungan kita, saudaraku, selalu, saudaraku, menyimpan kepahitan. Itu orang di luar Kristus. Dengar baik-baik. Hanya di dalam Yesus engkau sanggup dan disanggupkan untuk mengampuni seseorang. Di luar Kristus tidak mungkin kau bisa mengampuni orang. Bapak Ibu, jadi orang-orang dalam Kristus, Bapak Ibu, dia akan mampu untuk mengampuni sesamanya. Luar biasa firman ini. Kristus telah mati bagi saya ketika saya masih lemah. Ketika saya, saudaraku, tidak berdaya, Tuhan sudah mati untuk saya, untuk mengampuni, untuk mengangkat saya, memulihkan hidup saya. Itu yang pertama, saudara. Itulah kasih yang luar biasa itu. Kasih yang begitu besar itu. Ketika saya masih memberontak pada Tuhan, Yesus sudah mati untuk saya. Itu menunjukkan bahwa kasih Tuhan itu tanpa syarat. Kasih Tuhan itu tulus dan ikhlas. Kasih Tuhan itu tidak, saudaraku, menuntut pembalasan. Oleh karena itu, Bapak Ibu, kalau kita percaya pada Tuhan Yesus, karena DNA-nya Kristus adalah kasih, hendak juga DNA kita adalah kasih. Dan kita alirkan kasih itu kepada sesama kita. Yang kedua, kasih yang begitu besar itu apa, Bapak Ibu? Kristus telah mati bagi kita ketika kita masih berdosa. Bukan ketika kita dalam posisi benar, bukan, Bapak Ibu. Karena semua orang, saudaraku, keturunan Adam, dia ada di dalam posisi tidak benar. Keberadaannya dikatakan keberadaan berdosa. Paulus mengaku itu, Bapak Ibu. Akulah orang yang paling berdosa. Aku ini seorang yang ganas. Aku ini seorang penganiaya jemaat. Aku yang paling berdosa. Aku yang paling hina di antara semua rasul. Tetapi Kristus telah mati bagi saya, supaya saya menjadi orang yang benar. Kristus datang ke dunia ini, kata Paulus, untuk menyelamatkan orang-orang berdosa. Dan yang paling berdosa itu adalah saya. Bapak dengar baik-baik, kalau kita menyadari kita adalah orang yang paling berdosa, kita di posisi berdosa, Bapak Ibu, dan kita mengalami kasih karunia Tuhan itu, disitulah air mata akan selalu mengalir dan mengucap syukur pada Kristus. Bapak Ibu, kata berdosa dalam bahasa Yunani hamartia, itu artinya, saudaraku, tidak tepat sasaran. Berarti hidup saya di luar Kristus tidak mungkin bisa mencapai sasaran yang sudah Tuhan tetapkan. Tidak mungkin bisa mencapai tujuan yang sudah tetapkan ketika Tuhan menciptakan saya sebagai manusia. Bapak Ibu dengar baik-baik. Ketika Adam berdosa, semua dosa itu dijalarkan kepada semua keturunannya. Dan tidak mungkin kita bisa keluar dari situ, Bapak Ibu. Kita sudah ada di bawah hukuman maut. Maut terus mengancam kita. Maut terus, saudaraku, mengejar kita. Tetapi Kristus telah mati menggantikan posisi kita, sehingga kita mempunyai, saudaraku, hidup kekal. Kita mempunyai tujuan hidup. Saudara, ketika Tuhan menciptakan kita, Tuhan punya tujuan bagi kita, saudara. Supaya apa? Kita memuliakan Dia. Worship Him. Kita beribadah kepada Tuhan. Kita menyembah Tuhan, Bapak Ibu. Tahu Bapak Ibu, ketika orang tidak lagi sudah beribadah pada Tuhan, maka ada masa sunyi yang dialami orang-orang Israel 400 tahun. Silent prayer. Mereka mengalami masa sunyi, masa diam. Puji Tuhan, saudaraku, Yesus datang dari sorga ke dunia ini, saudaraku, sehingga Dia selesaikan masa sunyi itu, sehingga ada masa-masa bergembira. Itu makanya dikatakan sudah perayaan Natal itu adalah pesta. Sudah, kenapa? Ada sukacita yang besar di sana. Ketika Bapak merayakan Natal, bergembira. Ya, joy in full.
joyful. Jangan saudaraku sedih, karena perayaan Natal itu adalah perayaan sukacita. Kenapa? Masa sunyi itu telah Tuhan selesaikan, dan kita masuk masa yang ramai, masa sukacita yang Tuhan berikan kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Itu maka ketika gembala-gembala itu pulang, saudaraku, melihat Yesus, mereka semua bergembira, bersorak-sorai. Bahkan saudaraku, malaikat di surga juga bergembira. Mereka berkatakan, glory, glory, haleluya. Bapak Ibu, ini yang saya sampaikan kepada kita tentang kasih yang begitu besar itu. Yaitu Bapak Ibu, Allah telah menunjukkan kasih kepada kita. Ya, ditunjukkan kepada kita. Ini lokasiku itu. Kristus telah mati untukmu, untuk saya dan saudara, ketika kita masih lemah, ketika kita masih memberontak pada Tuhan, ketika tubuh kita ini masih dipakai menjadi senjata-senjata kelaliman, ketika tubuh saya ini masih banyak kecenderungan melakukan dosa, saudara. Tapi ketika Kristus telah mati bagi saya, maka saudara, kata Paulus, marilah anggota tubuh ini dipakai untuk senjata kebenaran. Layanilah Tuhan. Yang kedua, Kristus telah mati bagi saya ketika saya masih berdosa. Itu berarti saudara, saya tidak tahu apa arti hidup saya. Saya lihat, tapi puji Tuhan, Yesus mati untuk saya, sehingga saya punya tujuan yang jelas. Saya mengerti tentang hidup saya, Bapak Ibu. Dan saya berdoa bagi kita semua pendengar, dengarkan baik-baik. Milikilah kasih ini, saudara, kasih Kristus. Oleh karena itu apa? Saudara, dalam praktik hidupmu, kau harus belajar mengampuni orang yang menyakiti hatimu. Saudaraku, kau harus belajar, saudaraku, ya, berbuat baik kepada orang yang membenci. Dan berikutnya, saudara, kau harus punya tujuan hidup. Tetapkan tujuan hidup yang sudah Tuhan tetapkan dalam hidup. Lakukanlah itu. Tuhan Yesus memberkati kita. Puji Tuhan. Haleluya. Amin.